Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 21 Februari 2022, hari yang cukup menarik untuk IHSG. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang menarik-menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sosiapes di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum kita ke transaksi, ini ada pengumuman dulu, berhubung sudah akhir Februari ya. Buat teman-teman yang pengen join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret sudah dibuka pendaftarannya. Teman-teman silakan bisa buka YouTube-nya cuan-cuan saham, lalu klik video ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Maret 2022. Lalu teman-teman bisa mendengarkan dulu info yang ada di sini, dan kalau mau mendaftar tinggal klik link di deskripsi. Nah, teman-teman mengisi form dan langsung submit aja. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen join ke grup Telegram cuan-cuan saham bulan Maret, silakan bisa simak video ini, pendaftaran grup Telegram CCS Maret 2022, dan ikuti info yang ada. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini masih oke juga, 12,412 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy total 608,76 miliar. Sangat bagus, hampir semuanya di pasar reguler ya. Pasar reguler itu 706 miliar sendiri, sedangkan di pasar nego 97,24 miliar tapi net sell. Jadi masih cakep. IHSG juga strong ya. Kalau kita lihat semalam tuh bursa US koreksi semua, Europe juga koreksi, Asia regional juga pada koreksi, yang hijau IHSG doang sama Singapura. Emang baru strong sih ini, kayaknya apa ya, berkah komoditas. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing dulu. Ada Bank BRI 234,4 miliar, lalu Arto 179 miliar, Harum 99,3 miliar, BBB 94,2 miliar, MTEK 89,9 miliar, Telkom 63,9 miliar, BBCA 60,3 miliar, KLPF 17,7 miliar, Cimori 13,7 miliar, Akra 10,4 miliar, LPPF 9,2 miliar, INTP 4,4 miliar, Link 3,3 miliar, Wood 1,4 miliar, dan Sido 1,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual oleh asing, ada INDF 26,4 miliar, SCMA 14,1 miliar, Bumi 11,1 miliar, Bevin 10,4 miliar, Astra 10,2 miliar, BTPS 9,3 miliar, WSKT 9 miliar, Mitratel 7,4 miliar, HIL 5,7 miliar, CTRA 4,6 miliar, Bank Mandiri 4,3 miliar, Tower 4 miliar, Mayora 3,8 miliar, SMGR 3,6 miliar, ITMG 3,4 miliar, dan Pakuwon 3,3 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknik lagi IHSG yang hari ini terasa banget ada sell on strength-nya. Kalau kita lihat closingan masih bagus ya, di atas 6.900, bahkan berarti closing di atas resisten psikologis, karena ini di all time high. Nggak tahu resisten di mana lagi, antara cuman Fibonacci, kalau nggak ya resisten psikologis. Nah, resisten psikologis yang pertama itu ada di 6.900, dan hari ini IHSG sudah menyentuh. Aduh, maaf. Dan closingnya pun juga bagus di 6902. Nah, kalau kita lihat memang shadow-nya agak panjang. Ini kurang enak sebenarnya ya. Ada pertanda reject, dan sayang sekali kalau IHSG tidak ada volume-nya. Jadi ya seperti itulah. Lagian juga kurang pas kalau pakai volume, karena ini kan indeks seperti itu. Yang jelas kita lihat dari candle aja, ini ada reject yang lumayan tinggi di sini ya. Tuh. Apakah besok terus tidak lanjut naik? Ya tetap ada potensi naik dan tetap ada potensi turun. Cuman so far kalau kita lihat dari flow asing itu bagus banget, masih sangat bagus bahkan sampai sekarang seperti itu. View saya masih sama.
IHSG arahnya tetap ke 6940 sampai 6982 itu untuk target dari Fibonacci-nya. Sedangkan untuk support sekarang karena berhasil breakout kemarin all time high, ini bakal menjadi area support 6873 sampai 6859. Jadi dilihat dari potensinya IHSG bisa turun juga karena ada reject yang lumayan tinggi, dan kalau misalkan turun besok mungkin bisa ke sini sekitar area supportnya 6860 sampai 6870. Tapi kalau misalkan besok lanjut ngegas, targetnya ada di sini 6940 ke resisten Fibonacci-nya seperti itu. IHSG bakalan tidak masalah selama dia tidak jebol trendline ini. Tuh, selama dia naik turun masih di dalam trendline dia tidak ada masalah sama sekali. Kecuali nanti dia kena resist lalu turun, terus naik dikit lower high lalu jebol uptrend. Nah, itu baru mulai waspada. Karena yang bakal manggung adalah saham-saham gorengan. Tuh. Cuman selama tren ini belum patah dan flow masih bagus, flow asing masih bagus, ke big gap kita arahnya IHSG masih naik. Tuh, potensi dari technical analysisnya big gap kita juga arahnya masih ke atas kok kalau menurut saya. Jadi tidak ada masalah, tinggal batasi resiko aja di area-area tadi. Mungkin kalau koreksi pun juga kita lihat ya, siapa tahu bisa buat entry. Cuman yang jelas untuk support terdekat itu tadi, sedangkan untuk resisten terdekat ada di 6940 kalau besok lanjut naik seperti itu. Support terdekat 6900 karena berhasil closing ya, walaupun belum di retest. Support 1 6900, support 2-nya 6870 sampai 6860. Untuk resisten 6940 itu Fibonacci, view kemarin ya, teman-teman bisa cek video kemarin atau saya tarikin aja lah. Ini pakai Fibonacci retracement. Nah, ini ya 1,382 sampai 1,618 di 6940 sampai 6980 seperti itu. Catat tidak ada masalah sama sekali di IHSG. Yang penting sama, batasi resiko aja. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu. Mungkin banyak yang bakal kita bahas di sini ya. Kita cek dari Bank BRI yang mohon maaf. Oke, lanjut kita coba cek Bank BRI. Sorry. Di BRI yang hari ini TA-nya bagus dan flow asingnya juga bagus. Agak lemot ya. Wah, ini kayak Telkom koreksi ini, jadi lemot internet saya ini. Oke. Hari ini BBRI naik 1,35% dengan volume yang kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu besar, cuman bagusnya dia membesar nih ya. 3 volume terakhir ini kan membesar terus, jadi ada potensi yang bagus. Dan kalau kita lihat dari view kecilnya, BBRI ini sudah breakout dari pattern continuation, yaitu entah falling wedge atau bullish flag. Yang jelas ini adalah continuation. View-nya masih on track untuk si BBRI. Dia arahnya masih ke atas kalau menurut saya. Flow-nya yang tarik di sini belum selesai, belum keluar juga. Mungkin di sini ada yang sell on strength, cuman bukan yang tarik di sini. Lalu sekarang arahnya pun masih ke atas kalau menurut saya. Kemarin dia sedang terlihat konsolidasi di resisten, ini resisten terakhirnya ya. Dan sekarang sudah berhasil breakout dan closing di atas 4460 dengan tidak tanggung. Sebelumnya pernah closing di atas 4460 juga. Ini kan closingnya di 4470 ya. Cuman candlenya kurang enak, lalu habis itu dia konsolidasi. Sekarang dia candlenya bagus, closingnya pun juga mantap di 4490. Nah, view terakhir di sini kan BBRI ini kan bullish flag juga ya. Terakhir kayak gini. Nih. Kayak tadi bisa breakout downtrend channel. Kayak gini juga bisa bullish flag kan. Lalu dia double bottom, lalu ke atas. Nah, target dari bullish flag di sini itu kan segini ya. Ini kalau dari pattern ya. Dari patternnya targetnya ke sini, ke sekitar 5000. Nah, kalau kita lihat ketika dia konsol lagi di sini membentuk sebuah bullish flag lagi, kalau kita tarik targetnya itu juga dekat-dekat sana tadi, sekitar 4930. Jadi saya rasa perjalanannya masih sama, tinggal kuat-kuatan ngehold aja kalau menurut saya. Kecuali kalau tiba-tiba ada yang aneh, asing keluar terus dengan masif jumlah besar, nah itu baru berhati-hati, itu namanya anomali. Cuman kalau dilihat dengan keadaan normal, potensi dan technical analysis yang ada, saya rasa BBRI arahnya ke sana. Nah, PR-nya dia hanyalah break ini. Ini ada resisten di 4550. Kalau misalkan BBRI berhasil break 4550, targetnya ada ke sekitar 4900 sampai 5000 seperti itu.
Kemarin kita juga bisa tarik pakai Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Ini high-nya kemarin 4460. Lalu tarik ke low-nya itu di 4000. Nah, targetnya kan juga ke sini 4640 sampai 4750. Tuh, target dari Fibonacci. Kalau misalnya kita tarik di sini bisa juga. Ini kan high-nya ada 4550 ya, sampai ke low-nya 4340. Nah, targetnya juga sama sekitar 4600-an. Jadi itu target by Fibonacci yang 4600-an, cuman dari patternnya targetnya ada di 5000. Saya rasa potensinya besar untuk menuju ke sana, cuman ini adalah perjuangan yang berat karena ada resisten yang kuat. Ini bukan resisten biasa. Kalau saya bilang ini adalah area supply, mulai dari 4600 sampai 4800 itu adalah area yang kuat untuk si BBRI. Jadi besok kita bakal menuju ke sana dan bisa melihat ketika terjadi buangan. Cuman so far kalau saya lihat dari flow-nya tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Tinggal dipantau aja. So far kalau menurut saya view-nya seperti ini, tinggal batasi resikonya. Untuk support sekarang ini walaupun belum divalidasi ya, cuman saya rasa bisa digunakan. Support sekarang sekitar 4450 sampai 4460 itu supportnya. Lalu support kedua ada di 4380, lalu support ketiga ada di 4350. Seperti itu. Tinggal batasi resiko aja. Kalau kita lihat dalamnya juga masih uptrend sangat bagus, moving average-nya, tapi hari ini netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi seperti itu. Tinggal batasi resiko aja. Untuk BBRI lanjut coba kita cek Arto yang hari ini menurut saya mulai bagus technical analisisnya, TA-nya. Setelah kemarin dia koreksi dengan masif ya, akhirnya terlihat ada yang ngumpulin barang dan sekarang closingnya sudah bagus. Ntar, ini masih agak lemot ini. BTW mohon maaf juga, saya kayaknya nguploadnya agak malam ini karena baru bikin konten jam 19.48. Tadi sore ada acara, jadi ya seperti itulah. Oke, hari ini Arto naik 3,56% dengan volume yang sebenarnya kalau Arto ini volumenya nggak begitu kebaca ya. Mulai dari sini tuh volumenya udah nggak tahu, padahal bid overnya tipis-tipis tuh. Jadi susah dibaca untuk volumenya si Arto. Cuman by technical analysis saya lihat dia sudah breakout dari yang namanya falling wedge. Closingnya juga mantep, tidak bias ya. Kalau misalkan dia closing di garis gitu kan kadang bias bentukannya. Kayak kemarin lah, nggak tahu kan sudah breakout atau belum. Cuman hari ini dimantepin, dia sudah berhasil break dan closing dengan bagus di 16.000 pas. Nah, saya rasa Arto masih ada potensi upside untuk saat ini karena dia barusan berhasil breakout yang namanya falling wedge ya. Target resisten terdekat ada di sini sekitar 17.300 sampai 17.400. Kalau besok dia lanjut naik seperti itu. Sedangkan untuk support sekarang dia juga di support dan kalau dilihat dari closingnya artinya belum breakout ya. Ini kan ada support di sini 16.000. Jadi ya dia masih closing di resisten. Tapi kalau misalkan besok 16.000 dia lanjut hijau, target selanjutnya saya rasa ke sekitar 17.300-an. Untuk support terdekat ada di sini sekitar 15.575 tuh ya. Lalu support yang selanjutnya ada di sekitar 15.150 sampai 15.000 tuh. Untuk skenario mungkin kalau misalkan dia sampai sini ada retrace bisa aja inverted head and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman nggak ada yang tahu. Yang jelas saya rasa selama Arto tidak koreksi arahnya masih ke 17.300-an seperti itu. Kita lihat dalamnya juga flow-nya semakin template-nya belum diubah. Nah, kita lihat dalamnya juga flow-nya masih ganteng. Hari ini masih big akumulasi dengan broker-broker yang bukan kaleng-kaleng ya. Tuh, closingnya juga ada di atas MA20, pertanda yang bagus mencoba untuk reversal. Ini bisa digunakan buat support juga. Seperti itu. Batasi resiko aja kalau pengen masuk ke Arto. Lanjut coba kita cek Harum. Si komoditas yang mantap sekali ya. Dulu batu bara naik, dia ikut naik. Terus pindah nikel naik, dia juga naik. Waktu dua-duanya koreksi, dia nggak ikut koreksi. Inilah lucunya Harum ini. Karena memang akumulasinya bagus Harum itu kemarin. Waktu sampai September, itu akumulasinya masih bagus banget Harum itu. Oke. Dan saya rasa belum ada volume buangan sama sekali ya. Baru sedikit banget kalau dibandingkan dengan akumulasinya si Harum ini. Agak lemot. Oke,
Hari ini Harum naik 5,16% dengan volume yang sangat bagus, volumenya besar dan breakout. Kalau kita lihat sebenarnya Harum ini sudah bagus dari 16 Februari. Dia open gap up, breakout pattern falling wedge. Setelah itu di 17 Februari dia pullback, retest dan sudah ada pantulan, bahkan tekanan belinya sudah besar. Lalu 18 Februari naik dan 21 Februari hari ini dia naik 5% dengan volume yang sangat bagus. Kalau kita lihat Harum ini closingnya masih di resisten ya, itu sekitar 11.200an sampai 11.225. Itu kan resistnya ada wick atau shadow tuh. Cuman kalau misalkan dia besok berhasil break, target selanjutnya ada di sekitar sini 11.800 sampai 11.650 seperti itu. Sudah cakep saya rasa dari volumenya juga ya. Dan kalau besok lanjut arahnya ke sini 11.800 sampai 11.700. Nanti kalau misalkan dia berhasil break 11.850 kita update targetnya. Cuma untuk saat ini saya rasa cukup ke situ dulu view-nya. Untuk pattern saya rasa bisa kayak gini ya. Setelah dia kemarin breakout, ini kalau di intraday pasti kelihatan ada bullish flag kayak gini. Cuman saya nggak perlu ngecek sampai intraday ya. Yang jelas sudah kelihatan banget. Nah, targetnya itu setinggi tiangnya pas sampai sini juga sekitar 11.850 seperti itu. Cuman kalau misalkan besok dia koreksi, support terdekatnya ada di area 11.000, lalu setelah itu ada di sini 10.500. Tuh, target saya rasa masih bagus. Kalau punya barang masih sangat oke, tinggal dijaga aja dengan trailing stop. Tapi kalau belum punya barang, entry-nya bagus-bagusan aja karena risk reward-nya sudah kurang menarik ya. Tapi kalau dia berhasil break itu baru menarik lagi all time high-nya seperti itu. Kita lihat dalamnya juga sangat bagus, dia sudah mulai berjalan di atas EMA 20 dan mencoba membentuk tren. Bahkan sudah terjadi ya karena dia sudah higher low dan higher high, jadi sudah kembali uptrend lagi dalam tren kecilnya seperti itu. Oke, untuk Harum juga ini juga komoditas yang top cer. Untuk Harum lanjut coba kita cek BBB. Ini yang top net buy banyak yang kita bahas ini kayaknya nih. Oke, hari ini BBB naik 8,44% dengan volume yang cukup menarik. Breakout dari volume rata-rata, cuman tidak terlihat terlalu besar ya. Tuh. BBB terakhir dia koreksi di sini, dia koreksi sampai kena trend line-nya. Ini ya, view terakhir dia koreksi sampai menyentuh trend line, area trend line-nya. Nah, di 1750, lalu setelah itu dia naik sampai sini 2390 dan mencoba reversal. Jujur saya kegocek, saya kira dia bakal bikin inverted head and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman saya rasa untuk patternnya sekarang adalah ascending triangle dan sudah berhasil breakout dan closing dengan sangat bagus. Dimana ascending triangle-nya ada di sini, ini 1, lalu ini 2, lalu ini yang ketiga, dan hari ini breakout dan sudah closing di atasnya. Untuk target dari ascending triangle sendiri bisa ke sini. Ini dari ascending triangle ya. Setinggi cup yang pertama ya mirip-mirip cup handle lah. Itu targetnya ada di sekitar all time high 2.800 sampai 2.900. Cuman perlu diingat ini adalah target. Bisa hit atau enggak dalam perjalanan tetap harus diupdate. Sedangkan support terdekat saat ini ada di sekitar 2.400 sampai 2.350. Itu support BBB saat ini. Nah, kalau misalkan bisa ada koreksi, saya rasa bisa dimanfaatkan tuh buy ya. Siapa tahu dia mantul dulu, lalu naik. Cuman kalau dilihat dari closingan dan bentukannya, kayaknya pagi-pagi bakalan langsung di HK, langsung naik ke atas. Cuman nggak ada yang tahu juga. Untuk resisten terdekat di sini, ini ada resist juga ya. Sekitar area 2570 sampai 2530. Tuh, tapi ini juga masih ada resist juga. Ini ya, dia juga berhentinya pas di resist 2440 sampai 2490. Tuh. Dan kalau dilihat dari bentukannya sih semoga ya, karena kebetulan saya tadi TP. Semoga bisa dijemput turun dulu, tapi kalau enggak ya udah cari yang lain seperti itu. Jadi kalau misalkan besok dia koreksi 2380 sampai 2340 bisa dimanfaatkan buat entry dengan target ke atas. Itu tadi. BBB nggak jelek selama dia nggak jebol 2220 karena ini kan last low-nya dia ya. Selama dia nggak jebol 2220 arahnya masih oke. Dia juga masih uptrend, tinggal sama batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Lihat dalamnya dia juga cukup menarik hari ini. Aduh, mohon maaf ternyata belum ke-update toh stock bid-nya tanggal 21. Wah, berarti tadi juga pakai hari Jumat ya buat yang awal-awal tadi.
Jadi sepertinya ada misinfo. Mohon maaf, bisa dicek sendiri-sendiri aja karena nggak saya ulangi ya untuk BBRI Arto sama Harumnya. Makanya kok saya cek kok broker summary-nya masih sama kayak kemarin Jumat. Ternyata belum ke-update ini Stockbit. Tumben jam 8 malam belum ke-update. Saya pakai RTI bisnis saja. Hari ini terjadi big akumulasi, sangat bagus juga. Bayarnya juga bagus, sellernya juga jelek. Jadi ya cakep, saya rasa arah masih oke. Tinggal batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Seperti itu. Untuk BBB lanjut coba kita cek MTech. Ini juga masih di top net buy ya. Kita bahas hari ini. Ini MTech juga masuk ke FTSE kalau nggak salah, indeks itu sama si Harum ya. Makanya flow asingnya ganteng lagi. Dan ya hari ini MTech naik 8% dengan volume yang sangat besar. MTech terakhir kemarin ya berarti ya 18 Februari dia breakout dari koreksinya. Di sini ada downtrend channel, lalu dia berpotensi membuat double bottom, breakout di 18 Februari, lalu hari ini naik 8% dengan volume yang sangat besar. Bahkan dia langsung breakout dari 2000-nya. Ini kan resisten juga ya. Dia berhasil breakout dan sekarang sedang menuju 2090 sampai 2145. Nah, untuk support sekarang ini dia sudah naik ada di sekitar 1995, 1975 deh sampai area 2000 itu support saat ini. Sedangkan untuk resisten itu tadi 2095 sampai 2130 itu resistennya dia. Skenario-nya bisa banyak, bisa besok turun dulu baru naik, turun 2000 baru naik gitu bisa. Atau dia naik lalu turun, misalkan naik sampai 2090 ya, lalu dia turun dulu bisa juga. Atau dia naik sampai sini 2130 lalu dia turun dulu pun juga bisa. Saya suka skenario yang ini sih, naik sampai 2130 lalu turun sampai 1990. Kenapa? Karena bisa juga dia bisa bikin inverted head and shoulder. Ini kalau intraday pasti kelihatan. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini bikin shoulder kanan. Kalau dia skenario yang 2130. Cuman MTech sudah bakalan bagus kalau dia closing di atas 2100. Kenapa? Karena ini di sini ada neckline dan kalau dia breakout 2100 dengan volume yang bagus, ada potensi valid double bottom, bottom 1, bottom 2 dengan target jelas bakalan lumayan banget. Nih ya, dia bisa ke sini. Saya rasa area all time high lagi, bukan all time high sih, 2400-an ini. Tuh, dan kalau dia lanjut breakout 2500 ya, itu target bakalan tinggi. Serius, karena ini bisa aja dia cup handle ya di trend yang lebih besar. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Kalau misalkan besok mau masuk, bisa gunakan support tadi. Dan ya, ingat-ingat angkanya tadi aja. Kita cek dalamnya. Sama ya, belum muncul tanggal 21-nya. Tumben-tumbenan ini Stockbit ini. Saya cek pakai RTI bisnis saja. Hari ini, wah ini juga perfect big akumulasi sih MTech. Bayarnya yang besar cuman 2 doang. Sedangkan sellernya banyak banget ini. Bagus MTech. Saya rasa dari flow-nya juga. Jadi so far arah masih oke. Kalau ada merah ada potensi bisa digunakan untuk buy seperti itu. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek Cimori kemarin udah kita bahas. LPPF juga kemarin udah kita bahas dan on track dengan view-nya. Lanjut coba kita cek yang dijualin asing aja. Sekali-sekali kita bahas consumer goods boleh lah ya. Kita coba cek INDF. Oke, hari ini INDF turun 1,57% dengan volume yang besar dan candle yang tidak enak. Tuh. Kemarin INDF ini saya rasa ada potensi membuat ascending triangle di sini ya, terakhir view saya. Kalau dia sampai berhasil breakout tuh bakalan bagus, tapi ternyata malah jebol ke bawah. Mau bikin double bottom juga atau triple bottom atau apalah itu. Ini bottom 1, bottom 2 gagal breakout juga, lalu akhirnya dia turun dan sekarang dia turun lagi, closingnya pun jelek di bawah support 6.300. Untuk view bisa descending triangle bisa di 1, 2, 3 gitu bisa dengan targetnya berarti ya segini. Ini kita membahas potensi dulu ya. Targetnya bisa ke sini. Cuma yang jelas kalau dia jebol 6225 itu bakalan jelek sih. Tuh dia bisa ke 6.000-an. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua dia bisa bikin, ini mungkin view bagus. Untuk yang kedua bisa
belum falling wedge ya, masih downtrend channel dan ada potensi besok bisa mantul. Yang jelas kalau dia dari candle dan volumenya sih kurang bagus, apalagi asingnya juga ikut exit. Dan kalau kita lihat dari tren besarnya INDF saat ini tuh dia masih sideways. Lebih baik kalau saham-saham sideways kayak gini dipantau dulu aja, nggak usah dieksekusi. Kita lihat dulu dia akumulasi atau distribusi. Kalau sidewaysnya akumulasi, nah nanti bisa ikut nunggu fase akumulasinya kalau teman-teman sabar ya. Tapi kalau nggak sabar ya tunggu dia breakout dulu. Kalau dia breakout area konsolidasi dengan volume besar, itu langsung masuk aja. Ya gitu. Cuman selama masih sideways lebih baik dipantau dulu, itu kalau style saya. Cuman ya bisa kembali ke masing-masing. Nah kalau kelihatan jelas ya sidewaysnya si INDF ini itu di range 6000 support, sedangkan resistnya ini juga resist kuat di 6800. Tuh dia bakal tektok terus. Dan bagusnya saham sideways kayak gini dipakai untuk tektokan, bukan di hold. Kenapa? Karena kalau misalkan di hold, yang trennya sideways nggak bakal kemana-mana. Misalkan beli di sini ya kemarin ya cuan, nggak mau dijual, ya sekarang BIP menuju BIP lagi. Atau misalkan beli di sini dah, ini kan beli buy di sini. Oke, naik, hold aja dah, turun lagi BIP. Naik lagi, hold aja, turun lagi. Naik lagi, hold aja, BIP lagi. Naik lagi, turun lagi. Itulah kalau sideways itu kurang oke untuk di swing. Enaknya buat tektokan. Kalau perlu, kalau misalkan bisa short sell ya, long short sekalian. Di bawah long, nanti di atas short, long short, itu enak banget. Tapi kalau misalkan berhubung di ISG nggak bisa short sell, nah kalau sideways lebih baik main tektok aja atau buat setrikaan. Untuk support terdekat INDF ini di sini tadi ada sekitar 6.200-an ya, area support terdekat, dan resist terdekat di sini 6.650 untuk sideways kecilnya. Cuman kalau yang sideways besarnya itu saya rasa di sini 6.800 atau 6.900 sampai 6.000 tuh. Dan sideways itu triggernya sama, harus breakout dulu. Kalau dia break ke atas itu bakalan bagus, tapi kalau dia jebol ke bawah support tadi itu bakalan jelek. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, sebenarnya flow-nya INDF ini bagus. Kalau kita lihat dari akumulasinya ya, berarti biasanya kalau belum dikasih breakout, bandernya belum kenyang, masih mau akumulasi. Kalau nggak nunggu momentum, seperti itu. Jadi ya itu tadi bisa sesuaikan dengan style masing-masing. Apakah mau ngikutin akumulasinya, ngikutin sideways-nya, pasti bakal dapat average bagus. Atau tunggu dia breakout dulu, baru entry. Itu biasanya average-nya kurang bagus, tapi langsung jalan. Sesuaikan dengan style masing-masing aja. Dan jangan lupa batasi resikonya. So far oke, cuman masih sideways doang untuk si INDF ini. Nah kan kelihatan kan sideways-nya akumulasi juga, tapi ini masih kemarin Jumat ya, seperti itu. Tentu INDF, lanjut coba kita cek BVIN yang akhirnya hari ini naik setelah sekian lama tidak naik. Closingnya pun juga cukup menarik di 1280 ya. Oke. Hari ini BVIN naik 1,59% dengan volume yang masih belum besar. Masih tanggung lah di bawah rata-rata juga, tidak ada volume yang berarti. Kalau teman-teman ngecek, BVIN ini kan juga jalan semenjak volumenya gede-gede ya. Itulah yang dimaksud dengan impulsive movement. Nah, BVIN terakhir skenarionya dia di sini adalah symmetrical triangle. Berhasil breakout, lalu retest, lalu akhirnya naik ini ya. Di sini dia symmetrical triangle. Sempat offside dikit. Nih sempat offset dikit, tapi closingannya masih oke. Dia breakout, pullback ke neckline, lalu akhirnya naik sampai sini. Nah di 1450-an kemarin itu udah kena Fibonacci 1,618. Ini kan 1230 sampai sini ya. Ini pas kena target 1430. Lalu beritanya keluar, tender offernya di harga 1200, dan setelah itu dia koreksi. Bahkan di 20 Januari ini koreksinya volumenya besar juga, agak kurang enak. Setelah itu dia patah tren, dan yang saya bilang terakhir saya bahas BVIN ya, ketika saham patah tren, uptrend atau downtrend, opsinya adalah dua. Kalau ini case-nya uptrend, opsinya berarti kan jadi dua, sideways atau downtrend. Tuh. Nah, dia bakalan jadi downtrend kalau dia sudah lower high dan lower low. BVIN ini sebenarnya sudah lower high ya. Ini kan high-nya di sini. Lalu dia turun, terus di sini lower high. Kalau misalkan kemarin BVIN sampai jebol 1200, itu BVIN bakalan jadi downtrend karena dia reversal. High, low, lower high, lower low. Itu dia bakalan membentuk sebuah downtrend. Tapi berhubung BVIN tidak jebol 1240 sampai 1200, artinya untuk sekarang BVIN ini trennya adalah sideways setelah dia kemarin uptrend di sini ya. Dia sekarang sideways pada range 1235 di supportnya ya, 1235 sampai 1200, dan resistennya ada di sini. Resisten satunya ada di 1365. Tuh.
Lalu resisten 2-nya di all time high 1400 sampai sini. Nah, BVIN bakalan bagus kalau dia break di sini dulu 1370. Kalau dia berhasil break 1370 itu bakalan oke karena ada potensi double bottom, atau karena di atas ya bisa aja ini adalah ya yang jelas kalau dia break 1380 BVIN bakalan higher high dan itu indikasi dari uptrend. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan kecilnya, saya melihat potensi di sini bisa double bottom juga sih. Bottom 1 dan bottom 2. Cuman kalau dilihat dari closingannya, saya rasa ini belum breakout. Karena kalau swing kan pakai closing ya. Dan dia masih closing di 1280 pas di neckline, itu artinya belum breakout. Lalu volumenya pun juga belum mengindikasikan volume breakout. Jadi saya rasa BVIN sekarang 1280 masih menjadi resisten. Untuk supportnya ini tadi di 1240 sampai 1235. Kalau misalkan berhasil break 1280 baru oke, itu pasti kelihatan di volumenya kok nanti. Target kenaikannya ke sini dulu. Nih. Sampai ke sini ya, 1330-an itu juga ada area resist. Cuman bakalan bagus lagi BVIN kalau berhasil break 1375. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja, berhubung sama sideways. Nah, buat setrikaan aja. Kalau mau masuk ya harus di support bawah seperti itu. Dilihat dalamnya masih belum muncul juga. Kita pakai RTI bisnis lagi. Nah, ini asingnya memang keluar banyak dan terjadi big distribusi hari ini. Cuman so far saya rasa corporate action dan trennya masih oke selama dia kalau corporate actionnya bagus, cuman TA-nya selama dia nggak jebol 1200, BVIN masih bagus. Apalagi kalau dia berhasil break 1365 ya, itu bakal konfirmasi jalan lagi. Bisa aja dia mau bikin flag loh, serius. Ini mungkin ada view lain ya. Coba saya kosongkan dulu. Karena kadang kalau udah ada view sebelumnya itu jadi kayak terpaku gitu, nggak melihat potensi lain. Bisa aja BVIN ini mau bikin flag 1460 sampai sini. Nah, ketemu kan jawabannya. Kenapa dia tadi mantul dari 1300 ya? Karena ternyata 1300 itu adalah resisten downtrendnya. Tuh. Nah, ini dia bisa aja jadinya descending triangle ya kalau dia nggak jebol 1235. Cuma kalau misalkan dia jebol 1235 masih bisa flag juga kayak gini jadinya. Yang jelas yaitu dia bakalan masih konsolidasi BVIN ini sampai kapan? Sampai berhasil break sini dulu deh. Break downtrendnya ini, garis biru ini. Nah, kalau baru break high-nya ini baru cakep. Seperti itu. Batasi resiko aja. Ini ya, ternyata saya juga baru kenapa dia kena sell on strength di 1300, ternyata itu adalah resisten kuat. Tapi kalau dari volumenya ada potensi dia mau build up sih. Kita lihat dulu aja 1-2 hari ke depan, harusnya bagus. Trend juga masih oke, corporate action oke, bandermologi oke, tinggal cek TA-nya. Untuk BVIN, lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek Alfamart ya, yang hari ini turunnya lumayan 3%. Jangan lupa ini saham LQ45. Penunggu baru LQ45. Kemarin memang naik ketika masuk LQ45 ya. Oke, hari ini Alfamart turun 3,33% dengan volume yang kalau kita lihat volumenya kecil. Nih, kemarin dia rebound dengan volume yang oke, lalu setelah itu turun dengan volume yang kecil. Cukup menarik sebenarnya. Alfamart ini juga sekarang posisi di support ya, 1150 sampai 1140 ya. Dari 1155 nggak masalah dah. 1155 sampai 1140 itu adalah support dari Alfamart. Terakhir Alfamart breakout di sini. Ini ada pattern falling wedge, dia berhasil break, pullback, lalu naik sampai 1300, kena resistnya, dan akhirnya dia koreksi lagi sampai 1150. Dan sebenarnya ada potensi bagus kalau dia sampai nggak jebol 1150 ya. Tuh, kenapa? Karena ada potensi dia bisa membuat yang namanya inverted head and shoulder. Kalau di daily mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau pakai weekly harusnya jelas Alfamart ini. Oke, nggak begitu jelas juga ya. Jadi kita pakai daily aja. Dimana inverted head and shoulder-nya itu ada di sini. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon dia bikin shoulder kanan. Saya rasa ini potensinya bagus dan di harga yang murah kalau teman-teman pengen beli Alfamart ya. Dilihat dari volumenya pun juga ketika dia turun semakin mengecil. Jadi udah ada indikasi tren turun semakin melemah.
Tuh, resiko juga kecil kalau misalkan dia closing di bawah 1120 tinggal cut loss saja. Karena kalau misalkan dia sebenarnya jebol 1155 udah jelek sih. Kenapa? Karena ada potensi head and shoulder juga. Nih ya, shoulder kiri. Ini kalau intraday pasti kelihatan jelas. Shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Yang kalau dia jebol 1155 bakalan jelek. Maka dari itu kayaknya kenapa dia di closing di 1160 ya. Karena bandarnya nggak pengen ngumpulin barang di bawah lagi. Mungkin bisa kayak gitu. Tuh, nah kalau teman-teman pengen masuk bisa aja buy di sini ya sekitar 1150, ini resiko kecil dan tinggal pakai untuk swing ya ini setupnya. Tuh. Tinggal pakai closingannya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah ya kalau toleransi sampai 1120 deh. Kalau dia closing di bawah 1120, 1115 itu baru jelek kalau menurut saya. Tapi ya kalau intraday dia jebol 1155 aja sudah kurang oke. Tuh, batasi resiko aja. Saya rasa besar potensinya untuk inverted head and shoulder ya. Tinggal kita lihat aja nanti. Volumenya juga masih bagus soalnya. Ini masih volume tarikan semua. Kalau kita lihat di candle besar, volume besar ini ya. Tuh, volume buangannya masih belum ada, masih kecil-kecil. Batasi resiko aja. Kalau pengen dieksekusi juga jangan lupa trading plan-nya. Dilihat dalamnya kira-kira ini ada buangan yang lumayan ya. Kayak shifting gitu. Benar sebelumnya jual ke fund yang masuk ke LQ45. Kalau kita cek hari ini pakai RTI bisnis lagi ya. Nah, kalau pakai RTI bisnis harus muter-muter dulu ini. Agak lemot soalnya. Oke, kalau kita cek dalamnya hari ini lebih ke normal dan small distribusi sih kalau menurut saya. Tuh. Jadi batasi resiko aja. Tadi saya bilang ada dua skenario ya, bagus dan jelek. Kalau skenario bagusnya inverted head and shoulder. Kalau skenario jeleknya head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tuh, makanya itulah yang kenapa stop loss itu penting. Batasi resikonya. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, beberapa small cap ya. Apa nih yang coba kita bahas? Kita coba cek. Saya pengen cek MNCN aja deh untuk merah-merah hari ini. Karena kalau menurut saya ya, by logika itu harusnya MNCN tuh bagus. Nanti saya jelaskan. Oke. MNCN hari ini turun 1,60%. Ini saya hilangin dulu ya. Dengan volume yang cukup besar. Cuman kalau kita lihat candlenya, ini bias antara volume buangan atau volume tarikan. Biasanya kalau bentuknya kayak gini, saya ngecek intraday. Dan kalau kita lihat, volume besarnya ada di hammer. Artinya ada yang cover ketika dia koreksi. Dan di closing di bawah, di closingnya di 9920. Kenapa dia di closing 920? Karena 920 ini adalah support ya. Sebelumnya di sini dia resisten, ketika breakout jadi support, ketika jebol jadi resist, ketika breakout jadi support lagi. Closingnya masih bagus di 920 dan tadi saya bilang ada di skenario awal ya, potensi inverted head and shoulder juga. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Cuman kalau kita lihat kemarin waktu bikin shoulder kanan dia nggak sampai sini, nggak sampai 995, lalu akhirnya koreksi. Nah, ini kita bisa tarik pakai Fibonacci juga kalau bentukannya kayak gini ya. Dan kalau kita lihat dari swing awalnya, dia masih berada di sekitar 0,5 kalau tarikannya dari sini. Kalau tarikannya dari sini itu ya sama sih, masih 0,5. Yang jelas kalau saya lihat MNCN closingnya masih oke karena dia nggak jebol 920. Lalu terlihat sudah ada yang cover tadi di intraday-nya di sini. Nah, kenapa saya bilang MNCN ini bagus? Sekali lagi saya nggak pom-pom, saya cuma menyampaikan pendapat analisa saya. MNCN ini kalau misalkan teman-teman lihat dari melihat kepemilikannya mesin MSIN itu kan hampir 70% dimiliki oleh MNCN. Nah, kalau misalkan teman-teman ngecek ya, MSIN itu kan sahamnya naik berapa ribu persen tuh. Dari Rp500 sampai sekarang dari 4.000 tuh naiknya berapa persen? Coba kita cek deh. Mesin. Nah, teman-teman bisa ngecek sendiri di RTI Bisnis. Itu kan kepemilikannya 70% itu dari MNCN sendiri. Nah, mesin ini di tahun 2021 kemarin dia naik sampai sekarang itu naiknya 1180%. Nah,
Kenapa saya bilang MNCN bagus? Karena misalkan gini deh, kita kan punya portofolio ya di market ya. Kita pegang saham mesin, misalkan modal kita 1 juta gitu deh. Kita beli mesin di harga 500 tadi, kalau di hold sampai sekarang itu 1 juta jadi 10 juta kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah tolong dibenerin. Jadi 10 juta. Nah, bayangin aja si MNCN ini pegang 70% sahamnya mesin. Apa nggak lari gila-gilaan itu asetnya MNCN ini ketika nanti sudah pengumuman ya. Dan saya rasa itu bakal jadi katalis yang bagus buat si MNCN. Artinya apa? Value-nya MNCN ini kan tambah tuh. Mungkin kalau dari revenue belum begitu kelihatan ya, karena ini kan investasi atau kepemilikan saham anak perusahaan. Cuman kalau dari value kan mesti bukan capital apa ya, asetnya MNCN itu kan bertambah, dan itu signifikan loh, 1000% tuh. Kita nggak ngomongin uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, nggak. Silakan teman-teman lihat market cap-nya mesin itu kan berapa triliun itu. Nah ya kira-kira value-nya si MNCN asetnya naik segitu gitu. Dan ya memang yang menggerakkan harga saham itu kan bukan fundamental, tapi flow, volume. Dan kalau kita lihat saat ini belum ada pergerakan yang signifikan dari MNCN. Nah, tapi kalau kita lihat dari TA-nya, kemarin lumayan menarik ketika dia berhasil break 890 ini ya, karena dia sudah ada pattern reversal. Ini ada cup dan handle, lalu dia naik sampai sini 980 mendekati area resist, lalu ada jarum suntik yang panjang dengan volume yang besar. Akhirnya dia koreksi, pullback. Bahkan sebenarnya ya, kalau misalkan MNCN itu sampai 885 lagi tidak ada masalah sama sekali. Kenapa ya? Karena mungkin dia bisa aja mau retest area kotak pink ini yang sebelumnya resisten menjadi support baru naik gitu, bisa juga. Cuma untuk saat ini kan dia tertahan di support di 920 ya. Dan saya rasa selama MNCN tidak jebol 890 arahnya masih ke atas. Bahkan mungkin skenario tadi bisa juga, dan dia bakalan bagus kalau break 1000. Jadi untuk sekarang support terdekatnya ada di 920 ini. Lalu setelah itu support selanjutnya ada di 900. Itu juga kalau pakai moving average kelihatan banget kenapa hari ini dia mantul di 900 ya. Ada EMA 20, EMA 50, which is itu bagus. Dia juga sudah golden cross. Lalu support ketiganya ada sampai 885. Seperti itu. Batasi resiko aja sih kalau teman-teman pengen masuk MNCN ya. Cuman ya, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya nggak pom-pom. Saya juga nggak ada kemampuan untuk menggerakkan saham ini. Jadi ya itulah. Saya cuma menganalisa dan membagi view saya. Kita lihat elemen juga kemarin flow-nya bagus, terjadi akumulasi ya. Dan sekarang waktu koreksi, nah ini nggak ada yang keluar ini. Jadi cukup menarik saya rasa. Dan ya tinggal batasi resiko aja. Untuk MNCN, kayak itu dulu aja deh. Trim ini sebenarnya menarik sih, tapi kayaknya sudah terlalu lama kontennya. Ini juga nggak lama juga sih. Tapi saya bikinnya malam-malam, jadi biar nggak kelamaan deh nguploadnya. Itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Terus juga tadi buat teman-teman yang mau gabung grup bulan Maret, silakan cek info nanti di awal ya. Bakal saya time frame juga. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.